Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Oktaviani dengan NIM 12080302225 dari Sosiologi kelas 3E. Saya akan memaparkan materi tentang perubahan sosial dalam Al-Quran untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester tafsir sosial. Perubahan sosial dalam Al-Quran. Perubahan sosial adalah segala perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap masyarakat yang bersangkutan, baik secara material maupun imaterial. Setiap masyarakat di lingkungan tertentu pasti akan mengalami perubahan. Sebagai individu sekaligus anggota masyarakat menjadi bagian dalam lingkungan tersebut, tentu akan menyadari perubahan-perubahan tersebut dalam setiap kehidupan. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat menjadi penting kaitannya dengan usaha manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, perubahan sosial dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama, perubahan evolusi dan perubahan evolusi. Perubahan evolusi sendiri ialah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Dan perubahan evolusi sendiri merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan-perubahan kecil yaitu yang terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya ada perubahan mode pakaian dan mode rambut. Dan perubahan sosial besar yaitu suatu perubahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencarian, dan stratifikasi masyarakat. Contohnya masyarakat agraris yang menjadi industrialisasi. Yang terakhir ada perubahan direncanakan atau dikehendaki dan perubahan tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Perubahan yang tidak direncanakan atau yang tidak dikehendaki merupakan perubahan-perubahan di luar perkiraan dan jangkauan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Penjelasan selanjutnya ada penyebab terjadinya perubahan. Ada dua pendapat, yaitu secara teologi dan ilmu sejarah, yang pada intinya yaitu penentu perubahan ada di tangan manusia atau di tangan Allah. Adapun perubahan sosial menurut Al-Quran, yaitu sebagaimana takwilan para musafir yang secara garis besar bahwa perubahan sosial itu manusia sendirilah yang dapat mengubah nasibnya atau usahanya. Selebihnya Allah yang menentukan, baik itu dalam segi kenikmatan atau kehinaan terhadap suatu kaum seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rod ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yanfajuhu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa ijadrallahu biqaumin su'an fala maradallah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergilan di muka dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dan selanjutnya hadis tentang perubahan sosial. Abu Bakar meriwayatkan Rasulullah bersabda, yang artinya sesungguhnya jika manusia melihat orang yang melakukan kezaliman kemudian mereka tidak menindaknya, maka hampir Allah meluaskan siksaan kepada mereka semua.
Penjelasan mengenai hadis tersebut menurut Allamah Kamal Faqih dalam kitabnya yaitu Tafsir Nurul Hikmah bahwa kalimat Al-Quran sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri yang disebutkan dalam Al-Quran di dua kesempatan dengan sedikit perbedaan, mencerminkan hukum yang bersifat umum dan universal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.